Oke, baik, kita akan mulai aja perkuliahan kita yang keempat. Semoga masih semangat dan dalam keadaan baik dan sehat ya semuanya ya. Dan juga di dalam keluarga ada keharmonisan ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau belajar, mau diskusi. Kiranya Tuhan sertai kami. Kiranya Tuhan membuat perangkat keras kami, segala perangkat device kami, dan juga koneksi internet berjalan dengan baik, ya Tuhan. Dan juga tolong Tuhan urapi Pak dosen, sehingga Tuhan jaga tutur katanya, sehingga tutur katanya mencerminkan hal-hal yang positif dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung, biar bisa bergabung di sini. Kami serahkan jalannya pertemuan ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, baik, kita akan mulai aja. Seperti biasa, share screen. Ya, share screen. Teman-teman jangan lupa ngisi presensi. Saya ingetin terus ya, tiap awal perkuliahan presensi. Presensi untuk 7 Oktober. Silahkan diisi presensinya. Oke. Ya. Kemudian slides-nya sudah ada, sudah up ya di sini. Sudah ada. Ya. Ini soal-soalnya juga sudah ada yang akan kita coba bahas hari ini. Oke. Untuk hari ini kita akan masuk ke topik kita yang lain, yaitu induksi matematika. Induksi matematika. Oke, induksi matematika. Ya. Jadi induksi matematika itu kalau kita lihat nanti akan sangat bermanfaat, terutama ketika teman-teman memahami sebuah konsep. Nanti saya akan tunjukkan, memahami sebuah konsep matematika. Nanti saya akan kasih lihat ya. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam notasi-notasi yang akan kita gunakan ya. Notasi-notasinya. Lambang-lambangnya lah. Ya, lambang-lambang yang mau kita gunakan. Dan istilah-istilahnya. Yang pertama, kita akan masuk ke konsep barisan atau sequence. Ya, saya rasa teman-teman tahu ya kalau barisan. Contoh ini ada seorang untuk ingin menghitung berapa banyak ancestor leluhurnya. Ya. Dan teman-teman tentu saja kalau teman-teman lihat seseorang ini, he or she has two parents, dua ortu, papi mami. Kemudian four grandparents, oma opa, popoh kungkung. Kemudian eight great grandparents and seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat ancestor dari seseorang ini, maka yang pertama itu dua, papi mami. Kemudian engkong emak, popoh kungkung. Tergantung ya kebudayaan teman-teman, ada juga yang opung sama tukang ya. Ya, kemudian 8, 16, 32, 64 sampai 128 dan seterusnya, infinite. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada posisi ini yang posisinya nih, posisi suku yang pertama, suku ya. Saya sebut suku. Suku yang pertama
suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, dan seterusnya. Nah, suku pertama itu 2, suku kedua itu 4, suku ketiga itu 8, dan seterusnya. Ya, jadi kalau sukunya itu berurut, tapi kalau bilangannya berbeda. Ya, teman-teman ya. Dan ini yang disebut dengan barisan, teman-teman. Jadi dia kayak angkanya ini kayak baris berbaris. Ya, baris berbaris. Ada keteraturannya. Ada pola, ada pattern-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya app ya. Barisan itu adalah sebuah fungsi dengan domain. Ya, teman-teman ya, ini domainnya nih. Kan teman-teman udah belajar fungsi ya. Fungsi itu ada domain sama kodomain. Ini domain, ini kodomainnya. Ya, jadi seperti itu. Ada domainnya semua bilangan bulat. 1, 2, 3. Dan kodomainnya adalah, ya tergantung mau barisan apa. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kalau kita, kalau kita lihat barisan itu biasa kita sebut dengan sebuah huruf. Sebuah huruf. Ya. Kemudian di sini ada indeksnya. Ya. Jadi contoh ini A1, A2, A3, kayak gitu. Ini semua barisan nih. Ya, ini juga sama ya. Misalnya pakai J aja supaya beda ya. Membedakan. B1, B2, B3, dan seterusnya. Ya, teman-teman lihat ya. Jadi ini sebuah barisan pakai variabel. Jadi contoh misalnya barisan kita yang tadi ini berarti B1-nya itu 2. Misalnya A ya, ini A ya. Namanya A aja ya, A ya. Jadi ini 2. Kemudian ini 4. Kemudian ini 8. Kayak gitu teman-teman. Nggak susah ya. Jadi kita pakai variabel. Bebas. A, B, C. Contohnya misalnya kita pakai variabel untuk yang ini A. Maka ini A1 itu 2, A2 itu 4, A3 itu 8, dan seterusnya. Ya. Oke. Rasa itu nggak masalah, nggak susah. Kemudian kita lihat di sini, contoh barisannya itu AK sama dengan K per K tambah 1 untuk semua bilangan bulat dari K lebih besar sama dengan 1. Ya, teman-teman memahami ini ya. AK sama dengan K per K tambah 1 untuk semua bilangan bulat K lebih besar sama dengan 1. Jadi K-nya itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, infinite. Ya, jadi contoh di sini K1-nya berapa nih teman-teman? K1-nya berapa? Ada yang tahu? 1/2. Iya, 1/2. Thank you, Sherly ya. 1/2. Jadi ini A K sama dengan 1 per K tambah ini K ya. K tambah 1. Jadi ininya tinggal diganti ya. Kok ininya ini 1, berarti ininya 1, berarti ininya 1, alias sama dengan 1/2. Begitu teman-teman. Ya. Berarti kalau misalnya 2, A2 maksudnya. A2 itu berarti 2 per 2 tambah 1. Alias sama dengan 2/3. Ya, kayak gitu teman-teman. Tinggal kalau ininya 2, ini ganti 2, 2.
2/3. Kalau ininya 3, berarti 3/3 tambah 1, 3/4. Ya, dan seterusnya. Oke, gampang. Gampang. Oke. Kemudian BI. I. Ya, di sini ada I, di sini kudu ada I. Ya. Jadi B1 di sini berapa B1-nya? 1/2 juga. Iya. Betul. Jadi kita mulainya dari 2. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi mulainya dari 2. Jadi di sini 2 kurangi 1/2 alias 1/2 juga. Ya. Oke, teman-teman. Ini kalau kita lihat B2-nya berapa? Yuk kita lihat ya. B3 ya. B3-nya berarti di sini ininya 3 ya. 3, berarti ini 3. 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 per 3. Dia sama dengan 2/3. Ya, B3. Kalau B4-nya sama juga. B4-nya ini sama dengan 4 kurangi 1/4 alias 3/4. Ya. Oke, gitu aja. Very simple. Very simple. Itu hanya sebuah barisan. Barisan. Ya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kalau yang kayak gini gimana, teman-teman? Ya. C1 berarti min 1 pangkat 1. Berarti C1 itu min 1. C2 berarti min 1 pangkat 2. Jadi 1. Jadi 1. Ya, jadi dia selang-seling. Min 1, 1. Min 1, 1. Min 1. Begitu-begitu terus. Ya. Oke, gampang ya. Gampang. Oke, barisan kita tinggalkan. Sebetulnya kita masih masih appetizer. Ya, masih makan salad. Nanti ini baru steaknya, daging steaknya. Ya. Ini juga masih salad. Appetizer. Ya, yuk kita lihat notasi yang kedua. Notasi yang kedua adalah summation. Penjumlahan. Ya, lambangnya kayak gini sih summation. Teman-teman tahu, lambangnya itu kayak begini. Sigma disebutnya itu ini lambangnya itu sigma. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Sigma N sama K ya, Pak? Ya, betul. Yuk kita lihat. Oke. Yang tadi ini. Yang tadi itu maksud saya yang tadi itu yang ini, yang ini. Ada 2 ortu, papi mami masing-masing papi mami punya ortu lagi. Masing-masing kakek nenek punya ortu lagi. Ya. Kalau kita lihat ini menjadi seperti ini. AK sama dengan 2 pangkat K. AK sama dengan 2 pangkat K. Ya. Jadi saya tulis di sini ya. AK sama dengan 2 pangkat K. Jadi ketika K-nya itu sama dengan 1, berarti ini masih di level papi mami. Ya, maka A1 ini sama dengan 2 pangkat 1. Alias 2. Ya, ketika K-nya itu sama dengan 2, berarti ini sudah di level kakek nenek. Sudah di level kakek nenek, maka ini adalah 2 pangkat 4. Kalau teman-teman lihat, ini 2 pangkat 4. Ini 2, ini 2, jadi 4. Ketika K-nya itu sama dengan 3, maka A-nya ini A3. A3, ini sama dengan 2 pangkat 3 alias 8. Ya, teman-teman lihat ya. Ini adalah sebuah
barisan. A1, A2, A3 ini barisan 2, 4, 8. Nah, kalau pertanyaannya adalah, what is the total number of ancestors for the past 6 generations? Berapakah jumlah total leluhur kita, ancestor, selama 6 generasi yang terakhir? Berarti leluhur yang pertama, papi mami, kakek nenek, ya, apa ya? Nggak tahu. Buyut gitu. Ya. Kakek buyut dan seterusnya. Ya. Ini dijumlahin semua, jadinya adalah ada segini ancestors. 126 ancestors. Ya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini bisa kita tulis menjadi, teman-teman lihat kalau kita bisa tulis menjadi 1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A6. Ini bisa kita tulis menjadi sigma. Ya, ini notasinya. Notasinya ya, mau pakai apa? K ya, mau pakai K boleh. K sama dengan 1 sampai 6. A, AK. Ini notasi sigma. Jadi notasi sigma ini untuk menyederhanakan aja, mensimpelkan aja. Kalau misalnya A1 sampai A100, kan kalau ditulis bentuknya panjang begini kan bisa sampai infinite, bisa sampai ke sana ya. Nah, ini untuk menyimpul, untuk menyederhanakan, kita bisa dari 1 sampai 100 misalnya. Ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Secara umum, sigma. AK, ini K-nya nih. K-nya dari berapa? Dari M sampai N. Berarti dari M tambah 1, M tambah 2, sampai N. Ya, gitu, sigma. Ya. Yuk kita lihat contoh soal aja ya, contoh soalnya. Contoh soal ya. Sigma dari K kuadrat, dari K sama dengan 1 sampai 5. Ya, kita akan coba bahas ini ya, contoh soal. Yuk, kita sama-sama bahas ya. Sigma. Oke. K kuadrat. Oke. Dari K sama dengan 1 sampai 5. Ini akan menjadi 1, kan dari 1 ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat ya, teman-teman ya. Nggak susah ya. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, dijumlahin aja. Semua ini jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Ya. Silakan dihitung. Saya uh, 55. Oh, 55 ya. Sama dengan 5. Ya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi ini K kuadrat, ini K kuadrat maksudnya ya. K kuadrat. Bisa superscript ya. Tapi paham ya. Oke. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, nggak susah ya. Kalau yang ini, yuk kita lihat yang ini deh, nomor 3 aja langsung lah. Ya, kita bahas yang ini ya.
Ini maksudnya supaya teman-teman terbiasa pakai notasi sigma, maksudnya itu ya. Kalau kita nggak pernah nyobain gini, ngitung-ngitung itu, jadi nanti nggak terbiasa ya. Supaya terbiasa aja dulu, familiar gitu. Bukan familiar ya, familiar. Biasa. Kita lihat. Sigma A 2K. Oke. Hanya dengan 1 sampai 2 saja. Ya. Berarti A. Oke. K-nya 1. Berarti A2. A2 A-nya 2. tambah A4. A4. Atau sama dengan, kita tinggal lihat saja di sini, A2-nya itu min 1. Ya. 1 dan 1, Min Pak. 1 tambah A4 itu 1. 1. Ini sama dengan 0. 0. Ya. Itu aja. Terbiasa ya. Terbiasa. Untuk membiasakan aja. Ya, ini penting ini. Terutama kalau pengen mendalami, ya ini saya sering banget pakai ini. Ya, kalau ketika kalau menghitung misalnya cost function. Ya, atau nanti ya itu memang cabang ilmu machine learning ya, atau data science. Di situ sigma itu pakai sigma gitu untuk ngitungnya ya, untuk bisa menuliskannya, nggak nulisnya kayak begini, tapi nulisnya pakai sigma begini. Jadi lebih elegan, lebih efisien. Ya, lebih efisien. Oke. Ya. Berikutnya adalah notasi produk atau perkalian. Kalau tadi dijumlahin, kalau sekarang justru dikalikan. Lambangnya adalah pakai pi. Ya, agak kayak pi-nya buat menghitung luas lingkaran. 3,14 kali jari-jari, ya mirip-mirip gitu, tapi bukan pi-nya besar ini. Ya. Dari K sama dengan 1 sampai K sampai dengan K sama dengan 5. K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Jadi kalau teman-teman lihat ini seperti ini. A1 dikalikan. Jadi lihat, ini dikalikan. A2 dikalikan A3 dikalikan A4 dikalikan A5. Begitu. Oke, atau secara umum. Secara umum ya mulainya dari M sampai N, berarti mulainya dari AM sampai dengan penghujungnya N, ujungnya M. Ya, gitu. Oke. Oke, kita akan coba lihat ini. Ya, contoh yang sederhana. Ya. I K sama dengan 1 sampai dengan 5. Ya. K sama dengan 1. Kakaknya dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya. Atau sama dengan 120, Pak. 120. Ya, itu aja. Jadi lambangnya untuk efisiensi, daripada nulis kayak begini, kita bisa bikin dia jadi efisien, compact, padat. Itu lambangnya seperti ini. Ya. Satu lagi, yaitu Pi K sama dengan 1 sampai 1. K per K tambah 1 sama dengan dari 1 sampai 1. Berarti cuma ada 1. 1/2.
Ya, 1/2. 1/2 aja. 1/2 saja. Ya, oke, itu aja. Notasi penjumlahan sigma dan notasi perkalian pi. Oke. Nah, baru nih masuk nih ya hidangan utama. Oke. Induksi matematika ini sebuah teknik ya. Teknik untuk membuktikan. Contoh nih ya. Contoh aja. Kalau teman-teman baca nih. Baca artikel lah. Artikel ilmiah. Ya. Kadang kita suka nemuin kadang kita. Ini contoh nih. Contoh, bla who show by induction. Nah, ini nih. Induction. Artinya apa? Artinya kita menggunakan teknik induksi ini. Jadi harapannya si pembaca artikel udah ngerti gitu. Oh, teknik industri ini. Teknik industri lagi. Teknik induksi. Ya. Atau nggak contoh lagi. Ini mah aljabar linear ya. Teman-teman mungkin udah ngambil mata kuliahnya. Itu ketika pengen membuktikan bahwa determinan dari sebuah matriks A itu adalah matriks segitiga atas, ya, matriks segitiga, itu adalah ini determinannya. Oke, lihat nih. Use mathematical induction. Ya. Jadi induksi matematika itu banyak dipakai. Ini saya cuma contoh sedikit. Banyak ada. Saya suka baca, gunakan induksi matematika. Saya suka baca ini, gunakan induksi matematika. Jadi teknik ini teknik standar yang teman-teman perlu kuasai. Ya, oleh karena itu kita akan masuk kepada motivasinya. Ya, oke. Saya rasa motivasinya saya akan skip. Tadi sudah cukup motivasinya ya. Kenapa perlu induksi matematika? Tapi saya akan contohkan biasanya induksi matematika problemnya seperti ini. Contoh ya. Biasanya pertama ya, itu ada pernyataan seperti ini. Untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan a, ini berlaku. Pn. Contoh. Untuk setiap bilangan bulat n, ya, n-nya di sini lebih besar sama dengan 1, karena di sini mulai dari 1. Pn. Pn itu apa ini? Bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan ini. Ya, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa secara ini, yuk kita lihat ya. 1 tambah 2, kita lihat ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik n, ini katanya ini sama dengan n dikalikan n tambah 1/2. Katanya begitu. Tapi teman-teman bisa cobain n sama dengan 1. Maka ini 1 sama dengan 1 kali 2/2. Coret. 1 sama dengan 1. Y. Yang N2 apa yang bukan? N sama dengan 2. 1 tambah 2. Ini kudu sama dengan 1 tambah 2. 3 juga.
Ini 2, sorry. 2. Jadi ini Ya, itu 3. 3 sama dengan 3. Ye. Coba lagi. Sama dengan 3. Coba ya. Berarti di sini 1 tambah 2 tambah 3. Tambah 3. Ini akan sama dengan 3 kali 3 tambah 1 3 tambah 1 dibagi 2. 2. Ini akan sama dengan 6. Sorry. 6. 6 sama dengan 6 juga. 6 juga, Pak. Nah, teman-teman kalau mau ngecek bahwa ini benar, itu ya teman-teman ya harus dicek dari N sama dengan 1 sampai N infinite. Dan teman-teman tahu itu kapan selesainya? N sama dengan 1, Y, N sama dengan 2, Y, N sama dengan 3, Y, N sama dengan 4, Y, N sama dengan... Terus! Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga nggak beres, teman. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga nggak akan beres itu. Infinite. Nah gimana dong? Gimana dong untuk membuktikan ini? Untuk membuktikan ini gimana dong? Nah, disinilah metode induksi matematika menjadi penyelamat kita. Induksi matematika akan menyelamatkan kita ini di sini. Induksi matematika cuma ada 2 langkah. Kita lihat. Induksi matematika cuma ada 2 langkah. Pertama adalah saya berikan ilustrasi. Tadi ilustrasinya ke matematika ya. Sang ilustrasinya naik tangga. Mudah-mudahan masuk ke logika, mudah-mudahan. Teman-teman, kalau mau naik tangga, bahwa ini bisa naik terus ke atas. Maka gimana caranya? Pertama, ini climbing an infinite ladder. Infinite ke atas. To infinity and beyond. Ya. Gimana caranya? Yang pertama lihat nih teman-teman ya. Teman-teman pertama gimana? Cobain naik tangganya. Anak tangga pertama nih, bisa nggak dinaikin? Itu angka pertama. Kalau anak tangga yang pertama bisa dinaikin, itu pertanda bagus. Berarti bisa nih naik tangga to infinity and beyond, ini bisa nih. Ya, itu angka ke-1. Angka kedua, kalau teman-teman bisa naik sampai ke anak tangga yang ke K, K ini bebas. Anak tangga. Kalau teman-teman bisa naik ke anak tangga yang ke K, maka teman-teman juga bisa naik ke anak tangga yang ke K tambah 1. Ini dia induksi matematika. Ya, mungkin angka yang kedua ini mungkin membingungkan ya. Jika kita bisa naik ke anak tangga yang ke K, maka kita juga bisa naik ke anak tangga yang ke K tambah 1. Ya. Oke. Kita lihat deh sama contoh ya. Contoh ya, teman-teman ya. Ya. Kita lihat sama-sama. Ini angka pertama, teman-teman. Nah, yang sama dengan 1. 1 sama dengan 1.
Ya, teman-teman. N sama dengan 1. Memenuhi nggak? Ya. Berarti di sini luas kiri sama dengan luas kanan. Ini kan dan ini. Ya. Ini saya tulis dulu ya supaya lengkap ya. PN adalah PN adalah ini. Oke. Untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Titik. Pertanyaannya, ya. Apakah PN benar? Gitu tuh teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa pakai brute force teman-teman. Tahu brute force ya? Jadi cobain satu-satu. Nggak bisa. Kita harus perlu teknik yang lebih elegan. Perlu teknik yang lebih cerdas gitu ya. Yang lebih baik, lebih canggih. Untuk membuktikan bahwa PN ini benar. Bahwa ini akan sama dengan ini untuk setiap N. Tadi kita udah cobain N-nya sama dengan 1 benar, N-nya sama dengan 2 benar, N sama dengan 3 benar, N sama dengan 4 benar. Tapi kita pengen membuktikan untuk semua N yang infinite. Infinite. Ya, jadi langkahnya adalah kita akan menggunakan induksi matematika. Oke, kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika ada 2 langkah. Langkah ke-1 adalah kita coba tes di nilai awalnya. Di titik awalnya. Titik awalnya itu N sama dengan 1. Jadi ketika N sama dengan 1, kalau teman-teman lihat ketika N sama dengan 1, ini ya, N sama dengan 1, itu 1 sama dengan 1. Cocok. Ya, berarti di sini P1 benar. P1. Paham nggak nih, teman-teman? Jadi N-nya kan sama dengan 1. Ini kan PN. Atau kalau bingung, ketika N sama dengan 1, N benar. Alias atau P1 benar. Ya. Kok jadi, sorry kepencet, aduh jadi kacau. Sorry. Sorry ya, kepencet. Ya. Kita mau cetak tebal ini. Cuman 2 langkah. Oke. Ya.
Sampai sini dulu, oke nggak nih teman-teman? Angka ke-1. Angka ke-1 itu paling gampang, cek aja di nilai awal. Di nilai awal, PN ini benar nggak? Pernyataan ini benar nggak? Luas kiri sama dan luas kanan nggak? Kayak gitu. Angka ke-1 gitu aja. Di titik awalnya, pernyataan ini true nggak? True. Benar nggak? Ya, untuk kasus di sini luas kiri sama dan luas kanan nggak? Ya, itu. Angka ke-1. Angka yang paling gampang. Ya, mudah-mudahan oke ya. Sekarang kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Nah, ini baru nih. Ini baru. The real thing ini. Baru ini. Ya, saya akan tulis ya. Angka kedua. Ini baru nih. Yang aslinya nih. Oke, langkah kedua. Langkah kedua itu bunyinya kayak gini, teman-teman. Jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar. Ini dia. Ini harus benar. Harus benar. Oke, jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar. Jadi, gimana dong? Kita mulai dari sini ya. Jika PN benar. Oke, berarti asumsi bahwa PN asumsi bahwa PN benar. Ini anggap benar. Jika andaikan jika saya adalah Tony Stark, maka saya akan kasih makan semua orang yang kelaparan. Jika saya Tony Stark. Jadi, untuk membuktikan itu gimana? Ya, asumsi, andaikan saya Tony Stark. Maka benar nggak bahwa saya akan kasih makan ke semua orang yang kelaparan? Ya harus dibuktikan. Tapi kita harus bikin asumsi. Asumsi adalah bahwa PN benar, ini anggap aja benar. Yaitu apa? Yaitu bahwa apa? Bahwa ini teman-teman. Bawa ke bawah ya. Bawa ke bawah. Eish. Bahwa apa? Teman-teman, bahwa N dikalikan N tambah 1 itu per 2. Ya. Asumsi bahwa PN benar yaitu ini. Titik. Anggap aja bahwa ini itu sama dengan ini. Anggap aja. Oke. Sekarang kita mau tunjukkan ini nih. Baru ini. Kan tunjukkan bahwa apa? Bahwa N tambah 1. N tambah 1 ya. Karena kan PN tambah 1. Atau enggak saya tulis dari sini. PN tambah 1 juga benar. Yaitu PN tambah 1 itu kan 1, 2, 3 sampai N tambah 1 ya, benar ya.
sama dengan, berarti ininya akan menjadi N tambah 1. Kemudian ininya akan menjadi N tambah 1 tambah 1 per 2. Akan ditunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar, yaitu apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N tambah 1 itu sama dengan begini. Tapi ini masih tanda tanya. Belum tahu. Belum tahu kita. Belum tahu kita. Jadi gimana dong? Ya, yuk kita lanjutin. Semoga teman-teman masih memperhatikan. Masih semangat, ya. Belum tahu. Mari kita tunjukkan. Wih. Wajah. Mari kita tunjukkan. Bahwa ini sama dengan ini. Mari kita tunjukkan. Mari. Ini, teman-teman lihat ini nih. Ini sama dengan apa nih, teman-teman? Sama dengan apa ini, teman-teman? Notasi penjumlahan bukan, Pak? Ya. Sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi N tambah 1 per 2 ditambah ini. N tambah 1. Oke nggak nih, teman-teman? Ini boleh saya tulis ini. Menggunakan hipotesis ya. Jadi dari sini bisa ke sini itu karena menggunakan ini namanya ini hipotesis induktif nih. Nanti kita lihat di teorinya ya. Teorinya ya. Supaya memperjelas saja. Memperjelas saja kenapa dari sini bisa jadi begini ya. Karena kita menggunakan hipotesis induktif. Ya, teman-teman ya. Sama dengan, udah nih. Kita lanjut ya. Ini 2. N tambah 1. Tambah. Samain penyebut. Oke. Ya. Sama dengan. N. Ditambah. Sorry, ini kurang bagus. Oke nggak ini, teman-teman? Ini samain penyebut. Ini tadinya kan nggak ada per 2. Ini saya jadiin per 2. Ya. Samain. Jadi yang atas ditambahin sama yang ini. Oke nggak? Oke, Pak. Oke, makasih Sherry. Sama dengan, lihat, di sini ada N tambah 1. Di sini ada N tambah 1. What should we do? Tarik Dikuadratin, Kak. Tarik.
tarik keluar. Betul. Ya. Tarik keluar. N tambah 1 kita tarik keluar. Sisanya? N plus 2. Heeh. Kita lihat, kita tuh mau ngapain sih? Kita itu pengen nunjukin bahwa ini sama dengan ini. Dan kalau kita lihat, apakah kita berhasil? Ini, mana ini? Berhasil ya? Kelihatan nggak teman-teman? Tadi kan kita mau ngapain sih? Kan kita dari sini. Pak, iya Pak. Kita kan dari sini mau ke sini kan, mau nunjukin bahwa ini tuh sama dengan ini. Ya. Dan ternyata setelah kita kotak-atik, kita berhasil ya. Kita berhasil ya bahwa ini sama dengan ini. Ini, ini nih, sama kan? Lihat nggak? Ini sama ini sama. Kelihatan nggak? Ya Pak, betul Pak. Ya, betul. Ya, betul ya. Oke. Kita tulis. Jadi jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar. Ya kan? Akan ditunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar. Ini benar ternyata. Benar. Ya. Jadi ini benar, ini angka kedua nih. Dipenuhi. Angka kedua dipenuhi. Ya. Ya. Saya tulis lagi ya. Angka ke-1 dan angka kedua dari induksi. Pada angka ke-1 dan angka kedua dari induksi matematika dipenuhi, maka PN yang adalah ini benar. That's it. Jadi, kita nggak usah lagi ngitung N sama dengan 1 benar nggak ya? N sama dengan 2 benar nggak? N sama dengan 3 benar nggak? N sama dengan 4? No. Cukup angka ke-1 dipenuhi, angka kedua dipenuhi. Yes! Berarti PN ini benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. That's it. Paham nggak? Cukup jelas, Pak.
cukup jelas. Cukup jelas? Oke. Nah, udah di sini ya. Udah di sini. Ini harus ningkatin jam terbang. Ya, karena ini mah terus terang ya. Terus terang. Langkah ke satu ini gampang. Gampang. Gampang banget. Tapi langkah kedua, terutama di sini nih. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini, supaya ini nanti jadi ini. Nah, itu di situ. Di situ bisa menjadi batu sandungan. Ya, oleh karena itu kita harus ningkatin jam terbang. Ya, kita akan lihat contoh ini teman-teman bisa baca ya, bisa baca ya teman-teman ya. Ini cukup baik ya, cukup baik. Oke, kita akan coba lihat contoh yang kedua ya. Kita akan coba lihat contoh yang kedua. Jadi kita lihat contoh yang kedua. Sebelum sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya masuk ke contoh yang kedua nih, induksi matematika contoh yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Kayaknya cukup jelas ya. Lanjut ya. Buktikan bahwa buktikan bahwa n kuadrat tambah n kuadrat tambah n adalah bilangan genap. Oke ya. Jawab. Kita akan menggunakan induksi matematika. Angka ke-1. Angka ke-1. P1 benar. Oh, ini mulai dari 0. Mulai dari 0 ya. Apakah P0? Nah. Apakah P0 benar? Teman-teman lihat, ini mulainya dari 0 nih. Lebih besar sama dengan 0. Berarti mulainya dari 0 ya. Yuk kita lihat ya. 0 kuadrat tambah 0. Sama dengan 0. 0 apakah bilangan genap? Ya, bisa dikatakan demikian nggak ya? Bisa dikatakan demikian, meskipun bilangan genap itu mulainya dari 2, 4, 6. Tapi kan ini bisa 0, 2, 4, 6 ya, habis dibagi 2 kan? 0 kan habis dibagi 2. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ya P benar. Angka ke-1 dipenuhi. Angka ke-1 dipenuhi. Sekarang kita akan lihat angka ke apakah jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar? Apakah jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar? Itu yang jadi problem kan? Oke. Asumsi. Asumsi apa? Pn benar. Itu.
asumsi PN benar. PN benar itu apa? PN benar itu adalah N kuadrat tambah N kuadrat tambah N adalah asumsi. Ya, asumsi. PN benar. Apa PN benar? Bahwa N kuadrat plus N adalah bilangan genap. Tapi apakah ini juga benar? PN tambah 1 apakah juga benar? Ya. Yuk kita lihat. Kan? Ditunjuk. N tambah 1. Itu. Teman-teman. N. Ini ditambahin 1 ya. Tambahin 1. Jadi ini N tambah 1. Tambah N tambah 1. Ini juga N tambah 1 ya. Ini kan masih tanda tanya ini. Akan ditunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar, yaitu ini adalah bilangan genap, tapi kan masih tanda tanya. Makanya ini kan PN tambah 1 juga benar, tanda tanya. Ya, jadi ya mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Sama dengan benar nih. Habis dibagi 2 alias bilangan genap. Benar nggak nih? Ya udah. Ya, yuk kita main ya. Kita main ya. Ini dikuadratin, jadi ini N kuadrat tambah 2N tambah 1 tambah yang ini N plus tambah 1. 1. Ya, ada masalah nggak ini, teman-teman? Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya. Oke. Kemudian, teman-teman lihat, ini hipotesis induktifnya nih. Jadi kita akan selalu menggunakan, catat baik-baik, kita akan selalu menggunakan hipotesis induktif. Ini yang disebut dengan hipotesis dugaan sementara. Ini kan dugaan sementara kan? Asumsi. Anggap aja. Anggap aja. Saya Tony Stark. Anggap aja. N kuadrat tambah N adalah bilangan genap. Kita akan menggunakan hipotesis induktifnya ini. Ini sudah ada nih, bahannya sudah aja nih. Ini ada N kuadrat nih. Ini ada N. Wah, udah ada. Udah ada. Kita kumpulkan. N kuadrat tambah N tambah sisanya. Oke. Paham nggak nih? Paham, Pak. Iya. Susun sedemikian rupa. Susun sedemikian rupa, jadi begini. Sama dengan yang ini. Nanti. Saya masih mau nulis satu baris lagi deh. N kuadrat tambah N. Di sini ada 2, di sini ada 2. Tarik keluar ah. 2N plus 1. Iya. Ya.
2 ditarik keluar. 2 ditarik keluar. Sama dengan ini bilangan genap. Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Ini Sama genap juga. genap juga. Bilangan genap juga. Ya. Bilangan genap, bilangan genap ditambah sama bilangan genap hasilnya apa? Genap juga, Pak. Ya. Ya, teman-teman. Ternyata ini juga bilangan genap. Kita mau ngapain sih? Kita mau nunjukin bahwa ini adalah bilangan genap. Ternyata ini juga adalah bilangan genap. Ya, jadi ya kita bisa tulis. Sorry nih, ini jadi ke kanan ya. Jadi ke kanan, bahkan jadi ke kanan, sorry. Jadi ke kanan. Sorry. Karena angka ke-1 dan angka kedua dari induksi matematika dipenuhi, maka ya. Ya, karena angka ke-1 dan angka kedua dari induksi matematika dipenuhi, maka Pn yang adalah n kuadrat tambah n adalah bilangan genap. Untuk setiap n lebih besar sama dan 0, benar. Paham nggak, teman-teman? Bapak, kalau misalkan aku kan nggak kepikiran gitu, misalkan berhenti sampai situ ya Pak, terus kayak aku lanjutin jadi kayak n+1 dikali n+2, boleh nggak sih Pak? Atau jadinya salah kalau kayak gitu? Yang di sini? Jadi kayak aku tetap terus turunin gitu, karena nggak nangkep gitu kalau di situ kayak, oh harus berhenti sampai situ, lanjutin lagi aja sampai ke bawah. Lanjutin Jadi lagi. sampai bener-bener sampai kayak cuma tinggal n+1 kali n+2 gitu. 1.
bentuknya sama kan, n plus 1 kali n plus 2 jadi n kuadrat tambah n 2n tambah 2. Eh, maaf nih, saya maksudnya mau diterusin sampai ini n kuadrat tambah 3n tambah 2 gitu. Uh-uh. Terus udah gitu nanti gimana ceritanya? Sebentar. Kita lihat cerita ini, skenarionya nih. N kuadrat tambah 3n tambah 2. Terus difaktorin aja gitu. N Tambah 1, 2 tambah 2 kali n tambah tambah 1. 1. Udah. Terus baru, kayaknya di sini udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, jadi baru dimasukin si kira-kira angkanya gitu. Jadi tahu kan kalau misalkan n-nya 0, pasti selalu genap. Kalau n-nya 1 juga genap, n-nya 2 juga pasti genap. Jadi, Ya, ini bagus, bisa juga ya. Jadi yang ini selalu genap. nanti kalau yang Enggak juga, satunya Enggak juga. genap, satunya ganjil. Tapi nanti kalau satunya ganjil, satunya genap gitu. Oh iya, benar. Iya, bisa juga. Jadi salah satu di sini pasti genap ya. Dan kalau perkalian genap dengan Sama ganjil itu pasti ganjil genap. tetap genap, Pak. Benar. Nah, Iya. kayak gitu masih tetap. Make sense. Bisa juga. Nggak apa-apa ya Pak, berarti Nggak kalau apa-apa. misalkan nggak kepikiran gitu tadi berhentinya sampai situ. Iya, nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya, tadi bagus Sherry ya. Saya kalau yang saya lakukan ini saya berusaha menggunakan hipotesis induktifnya ini nih. Ya. Untuk menyimpulkan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman seperti Shirley diterusin aja ini jadi begini, terus nanti difaktorkan, ini salah satu pasti ada genap. Kalau ganjil, yang ini akan jadi genapnya. Kalau bilangannya ganjil. Kalau bilangannya genap, yang ini akan jadi genapnya. Dan bilangan genap kali bilangan ganjil, itu hasilnya genap. Ya, bisa. Bisa juga. Maksudnya gitu ya, Shirley ya? Biar lebih sederhana maksudnya Shirley, Kadang Pak. suka nggak kebayang gitu harus berhenti sampai mana, terus kayak kadang kan bablas itu Pak, difaktorin terus-terusan sampai ke bawah gitu. Iya. Ya, guiding prinsipalnya, prinsip yang memandunya, guiding prinsipalnya sih ini sih ya. Kita coba asumsinya kita pakai gitu. Ya, mungkin itu. Ininya. Asumsinya kita coba pakai. Pak, Ya, kalau gimana? pakai yang sebelumnya itu Pak, yang n per 2 dalam kurung n plus 1 kayaknya bisa Pak. Kayak kan itu kan 2, 4, 6, 8. Nah, jadi situ sama aja kayak 1 plus 2 plus 3 sampai ke n, tapi di dalam kurung kali 2 gitu Pak. Jadi pakai yang tadi gitu. Cuma lebih ini. Kan tadi udah dapat kita nih bahwa itu benar. N per 2, n plus 1 itu Pak. Nah, terus itu kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, itu saya kaliin 2, Pak. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali n. Nah, berarti rumus yang n per 2 kali n per 1 ini dikali 2, jadinya n dalam kurung n per 1 sama dengan n pangkat 2 plus n. Gitu. Menurut saya segitu. Jadi saya pakai cara itu soalnya. Sorry, aduh. Sorry nih.
Teman-teman, saya punya kebiasaan yang nggak begitu bagus ya dalam hal bertutur kata, dan saya berusaha membuangnya. Ya, tolong bantu saya ya. Nah, sorry nih teman-teman. Sorry nih ya teman-temannya. Yang tadi yang terakhir itu saya nggak begitu nangkep. Maksudnya, saya nggak begitu nangkep terus. Ya, nanti aja ya. Nanti ya kita lanjutkan untuk yang tadi ya, yang terakhir. Oke. Oke. Satu lagi ya, teman-teman. Jadi teman-teman ada 3 jenis soal. Ada 3 jenis soal nih, teman-teman. Saya langsung kasih tahu tipe soalnya. Tipe soal pertama adalah yang kayak begini, teman-teman. Mana tadi? 1 tambah 2, atau nggak 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, atau 2 tambah 4 tambah 6, atau misalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu jenis soal yang pertama. Tipe soal yang pertama. Tipe soal yang kedua adalah yang kayak begini. Habis nggak dibagi 4? Habis nggak dibagi 5? Habis nggak dibagi 7? Habis nggak dibagi 3? Atau dia bilangan ganjil bukan? Nah, ini tipe soal yang kedua. Dan sekarang kita akan bahas tipe soal yang ketiga. Cuma ada tiga tipe soal. Tenang, teman-teman. Tenang. Ya, kita akan coba bahas tipe soal yang ketiga. Tipe soal yang ketiga itu kayak begini, teman-teman. Ya, yuk kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama ya, teman-teman. Cari halaman kosong. Supaya enak. N lebih kecil dari 2 pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 0. Ini PN-nya. Apa yang benar? Untuk N-nya lebih bisa sama dengan 0 sampai infinity. Ya. Oke. Yuk. Ke 1. Apakah P pada saat 0? Benar? Ya, teman-teman. Apakah P 0? Ya, kan mulainya dari 0. Itu benar nggak? Yuk kita lihat. Berarti di sini 0 lebih besar dari 2 pangkat 0. Jika dan hanya jika 0 kurang dari 1, Pak. iya. Berarti benar. Benar. Berarti ini jawaban ini adalah benar. Benar. Angka ke-1. Sip.
Sang, kita lihat angka yang kedua. Angka kedua. Angka kedua berbunyi demikian. Jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar. Jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar. Ini harus bernilai benar ini pernyataan ini ya. Harus bernilai benar nih. Oke. Jadi gimana? Asumsi aja. Asumsi bahwa PN benar. Apa? N benar itu apa? Itu bahwa N lebih kecil dari 2 pangkat N. Benar ini. Ya. Hipotesis induktif. Ini kita bisa nanti kita mau pakai nih. Hipotesis dugaan sementara. Ya. Jadi kan ditunjukkan bahwa PN tambah 1 benar. Yaitu N tambah 1 1 kurang dari 2 pangkat N tambah 1. Tapi kan ini masih tanda tanya benar gitu, ini N tambah 1 lebih kecil daripada ini. Ya. Oke. Mari kita buktikan. N tambah 1 harus jadi kayak begini. Kita punya hipotesis induktif. N ini lebih kecil dari paham nggak ini teman-teman? Satunya dipindahin bukan, Pak? Bukan, ini kan gini. Ini lebih kecil, N lebih kecil daripada 2 Dari pangkat 2 N. N. 2 pangkat N. Iya, kalau ininya mah ini. Jadi N lebih kecil dari 2 pangkat N. Kalau Betul, plus Pak. satu, plus satunya mah jangan dilihat, plus satunya mah ngikut aja. Ada, Pak. Paham nggak teman-teman yang lain? Pak, kenapa N plus satunya kenapa di bawah yang di sebelah, di ruas kanan tuh kenapa dia nggak jadi pangkat juga, jadi 2 pangkat N plus 1? Kayak gini nih. Ini ya. N kecil dari 2 pangkat N. Ini kan sama aja ya, jika dan hanya jika. Kedua ruas saya tambahin 1 boleh kan? Boleh. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oh iya, benar. 2 tambah 1, iya. Kedua ruas saya tambah 1. Ya. Kita Oke. Nangkep? nangkep.
Ya, oke. Makasih. Makanya jadi kayak begini. Ada yang bingung nggak? Ya. Nah, di sini a little bit of magic. A little bit of magic di sini. A little bit. Sesuatu yang ditambahin satu, sesuatu, saya misalkan A. Sesuatu yang, ya ini saya harus tulis juga nih. Ini kan maunya jadi begini, yang bener nggak? Lihat. Endingnya, mau sampai sini kan? Paham nggak endingnya? Dari sini, nggak tahu gimana caranya, dikotak-katik, mau jadi kayak begini. Ya, dari sini, nggak tahu gimana caranya, dikotak-katik, maunya jadi kayak begini, sesuai dengan yang ini. Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Iya. Oke. Nah, di sini a little bit of magic. Sesuatu yang ditambahin satu ini selalu akan lebih kecil daripada sesuatu yang dikalikan dua. Setuju nggak nih teman-teman? Kalau Setuju, ditambah Pak. satu itu kan akan selalu lebih kecil daripada yang dikalikan dua. Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya. Misalnya kita makan nasi. Ya. Saat ini kita makan 2 piring. Terus ditambahin satu jadi kita makannya 3 piring. Tapi itu akan selalu lebih kecil, 3 piring itu akan selalu lebih kecil kalau misalnya kita makannya 2 kali lipat. Misalnya kita makan 2 piring, berarti 2 kali lipat 4. Berarti kita makan 4 piring. Ya kan lebih banyak daripada kau cuma ditambahin 1 piring. Ya. Oke. 2A. Ya, ini juga sama sih. Magicnya di sini nih teman-teman. Ini saya hapus ya. Magicnya di sini sih teman-teman. Ini selalu lebih besar, lebih kecil dari paham nggak ini teman-teman? Pak, nggak mudah. Kenapa itu jadi 2 kali 2 pangkat N? Iya. Ininya A. A tambah 1 itu selalu lebih kecil dari 2 kali A. Ini A. A tambah 1 selalu lebih kecil dari 2 kali A. Oke nggak? Yang A plus 1 lebih kecil dari 2A itu emang pasti rumus pasti gitu, maksudnya kayak pasti gitu. Kenapa nggak A plus 1 lebih kecil dari 3A gitu, Pak, atau apa gitu? Pertanyaan yang bagus. Soalnya saya mau ke sini. Nanti ini udah dekat ini. 2 kali 2 pangkat N itu kan sama dengan 2 pangkat N tambah 1, bener nggak? Iya, Pak. Betul, Pak, itu. betul. Itu. Betul, Pak. Itu. Jadi ini nanti sama dengan
Oke nggak? Jadi tercapai. Betul, Pak. N tambah 1 lebih kecil. 2 pangkat N tambah 1 tercapai. Nah ini di sini nih. A little bit of magic-nya itu di sini ya. Jadi kita berusaha dengan segala cara mencari supaya yang tadinya tambah kayak begini, tambah 1 ini bisa jadi dikalikan 2. Ya karena ini kan, sesuatu yang ditambahin 1 itu selalu lebih kecil dari sesuatu yang dikalikan 2. Ya, itu di situ little bit of magic-nya itu di situ. Ya, sehingga ketika sudah jadi 2 kali something, ya udah bisa kayak begini sesuai dengan yang kita inginkan. Ya itu di situ sih. Little bit of magic-nya itu di situ. Ya. Ini gini sini. Jadi ternyata PN tambah 1 juga benar. Ya. Ketika N tambah 1 juga lebih kecil dari 2 pangkat N tambah 1. Ternyata benar juga, PN tambah 1 juga benar. Jadi, karena 2 langkah induksi matematika dipenuhi, maka N tambah 1 itu lebih kecil dari N lebih besar sama dengan 0. Sesuai dengan soal ya, saya hanya nyalin lagi soalnya nih. N lebih besar sama dengan 0. N lebih kecil. Titik. Oke nggak nih, teman-teman? Pak, tapi kalau yang 2 pangkat N plus 1 itu bukannya jadi beda ya hasilnya, Pak? Harusnya sih yang bawah sih. 2 dikali 2 pangkat N gitu. Oh, iya. Iya, Pak. 2 dikali 2 pangkat N ini sama dengan 2 pangkat 1 2 pangkat 1 tambah N. dikali 2 pangkat N. N, Dikali iya. ya. Sama dengan, kalau bilangan berpangkat, pangkat ini jumlahin ya. Iya, Pak. Ya, jadi kayak gini nih, 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 2. Ini kan jadinya 3 pangkat 1 tambah 2. Iya, 3 pangkat 1 tambah 2 kan? Alias 3 pangkat 3 ya. Iya, Pak. Ini juga Enggak, sama. maksud saya yang itu, Hah? Pak, yang di atas, yang 2 pangkat N tambah 1-nya ini, Pak. Yang Ini Bapak kotakin tuh. Yang harusnya sih sebenarnya yang bawahnya bukan sih? Kan N plus 1 lebih kecil. dikurang 2 lebih kecil 2 pangkat N ditambah 1. Betul. Terus Nah, harusnya lebih kecil lagi. Bukannya yang bawah ini ya, Pak, yang dipakai. Jadi mungkin langsung nempel gitu si satunya tuh ke N gitu. Jadi kalau N-nya pangkat, dia berarti nempel langsung ke pangkat. Kayaknya gitu deh. Soalnya kalau tambah 1 bukannya 2 pangkat 0 ya, Pak?
Yang ini maksudnya? Nah, iya maksud saya yang itu, Pak. Yang ini harusnya di superscript. Oke. Oh, ini kan. Jadi ini kan pertidaksamaan. Ruas kiri saya tambahin 1. Ruas kanan saya tambahin 1. Jadi ini kan. Ini kan induksi, ini hipotesis induktif. Mungkin karena PN plus 1 tuh jadi N-nya tuh dianggapnya 2 pangkat N ya? Apa beda lagi? Kalau jadi plus 1 gitu kayak menurut saya 2 pangkat 0 gitu, Pak. Sorry, ini dari sini N lebih kecil dari 2 pangkat N kan? Hipotesis Iya, Pak, betul, induktif. Pak. Anggap itu kita punya ya. Ya, Anggap itu kita punya. Kemudian saya tambahin 1. Jadinya seperti ini ya. Oke nggak? Oke, Pak. Iya. Jadi ketika N tambah 1 lebih kecil dari, saya bisa tulis ini. Saya kurang ngerti, Pak, yang tadi Franco bilang. Oh, maksudnya itu yang plus 1-nya itu, Pak. Saya kira itu kayak 2 pangkat 0-nya gitu. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1, Pak. Iya. Nah, maksudnya gitu, Pak. Maksud saya. Yang saya tanyain, kenapa 2N plus 1? Satunya di bawah gitu loh. Jadi sejajar Oh. sama 2. Oh, karena ini kan. oh, Iya kan kalau Kalau ini 2N plus 1 kan benar, 2 dikali 2N. Nah, itu benar, Pak. Tapi kalau 2N tambah 1 disejajarin sama 2-nya itu kayak 2N tambah 2 pangkat 0 dong. iya, ini 2 pangkat 0. Iya, Pak. Maksud saya gitu. Ini kita nggak mau pakai 2 pangkat 0 sih. Langsung 1 gitu ya, Pak? Iya, langsung 1 karena ini. Oke. Sesuatu yang Ya makanya ditambahin. saya kira plus 1-nya emang 1 doang apa emang dari 2 pangkat 0 gitu. Bukan. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya. Kalau untuk yang lainnya sih saya ngerti, Pak. Paham. Iya. Yang lain mungkin? Yang lain mungkin? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak, kalau dari saya mah. Iya. Oke. Saya rasa kita akan akhiri aja kuliah kita hari ini. Ya, semoga induksi matematikanya tadi cukup jelas. Tadi ada latihan-latihan ya, terutama di sini nih ya, ada yang bagus ya. Saya posting, mudah-mudahan bisa membantu. Yang ini nih, saya posting di sini nih, teman-teman. Nah ini. Nama filenya ini nih. Tahun kemarin. Ada underscore sol. Solusi, ada solusinya ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya, ada solusinya ya. Ya, siapa tahu bisa bantu. Siapa tahu bisa bantu ya, teman-teman ya. Kalau solusinya. Ya. Oke. Ada itu di morning. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Ya, semoga apa yang didiskusikan ini jelas dan dapat dipahami. Saya akan tutup dalam iman Kristiani. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya Tuhan. Dan juga tolong maafkan apabila ada salah-salah kata dari Pak dosen, sehingga apa yang disampaikan memang merupakan pesan titipan daripada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah. Tolong berkati para mahasiswa-mahasiswi ini, sehingga senantiasa selalu sehat beserta keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini demi nama Tuhan Yesus penebus kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Makasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.